Lensa progresif itu susah lah, gak enak dipakai lah, pusing lah, orang ada yang merasa kecewa. Buat teman-teman jangan di skip video ini, takutnya nanti salah paham, gagal paham bagaimana caranya memakai lensa progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kembali lagi di channel andalannya Jo. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan segala aktivitasnya buat teman-teman semua. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara atau fungsi dengan lensa progresif ya. Jadi buat teman-teman, apakah itu lensa progresif? Lensa progresif itu lensa yang dibuat dengan 3 jarak, yaitu jarak jauh, menengah, dan baca. Oke. Biasanya lensa progresif itu dipakai untuk usia yang sudah lanjut atau usia di atas 40 tahun ke atas. Itu udah pasti ada edisinya, udah pasti ada plusnya. Itu yang paling bermasalah yaitu buat baca atau buat lihat tulisan, biasanya di usia 40 tahun ke atas. Itu yang untuk lensa progresif. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah persepsi atau salah menilai bahwa lensa progresif itu dipakainya pusing, dipakainya nggak nyaman, dipakainya pokoknya rancu gitu kan. Padahal lensa progresif itu banyak banget fungsinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham tentang lensa progresif, di sini saya akan menjelaskan tentang lensa progresif ya. Jadi progresif itu yang dibuat dengan 3 jarak, yaitu jauh, menengah, dan baca, atau jauh, medium, baca. Nah, untuk usia 40 tahun ke atas yang bermasalah di bacanya atau melihat tulisan di depan komputer dengan jarak 50 atau 40 cm, dia akan bermasalah pastinya gitu ya. Makanya di sini saya akan menjelaskan progresif itu seperti apa, fungsinya seperti apa, dan penggunaannya bagaimana. Banyak yang bilang progresif itu ya pusing, dipakainya nggak nyaman, ditambah harganya juga mahal gitu kan. Jadi progresif itu sebenarnya tidaklah sulit, tidaklah membahayakan, tidaklah membuat pusing bagi orang yang mau belajar adaptasi dan mau terus belajar memakai lensa progresif. Karena di area samping ini ada area abrasinya atau area buram ya di samping ini. Jadi kalau ngelirik pasti sedikit buram, kalau ngelirik ke kanan kiri pasti sedikit buram. Kalau pemakai atau yang mau belajar memakai progresif tinggal nengok aja ya, tinggal nengok, nggak perlu ngelirik. Kalau ngelirik itu pasti akan merasakan buram atau nggak nyaman. Buat lihat jauh itu yang atas, kalau untuk yang tengah itu di tengah-tengah, itu menengah. Dan baca itu tinggal ngelirik, jadi nggak perlu nunduk, tinggal ngelirik. Kalau untuk baca itu tinggal ngelirik aja. Jadi yang kita mainkan itu bukan kepala kita tapi mata kita ya. Ngejauh begini, ngelirik begini, lihat tengah begini, lihat jauh begini ya. Jadi buat jalan pun yang dipakai yang jauh, yang atas. Jadi kalau untuk baca aja ngeliat ke bawah, tapi kalau jalan sambil lihat bawah ngelirik gini nggak akan bisa karena terbentur di area bacanya. Jadi buat teman-teman kalau pakai kacamata progresif tinggal ngelirik aja ya, ngelirik, nggak perlu gini-gini, nunduk-nunduk nggak perlu. Oke. Ini buat teman-teman, progresif itu sangat membantu bagi usia yang 40 tahun ke atas ya. Jadi dia yang bermasalah dibaca, di jauhnya gitu kan. Jadi buat para bapak-bapak nih atau ibu-ibu yang sering mau
membeli kacamata progresif itu apa? Progresif itu yang didesain secara 3 jarak, jauh, medium, baca. Jadi pastinya progresif itu ada area abrasinya, mau murah mau yang mahal itu ada area abrasinya di sebelah samping. Jadi kalau melirik itu pasti akan buram, ya, pasti akan buram. Kalau melirik ke samping sini pasti akan buram. Tapi kalau lensa yang ada harganya atau yang mahal itu akan dipersempit area abrasinya atau area buramnya. Jadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak jangan salah membeli. Kok lensa progresif ada yang 300.000, ada yang 350, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Karena ya emang beda, desainnya beda, keunggulannya beda, fungsinya juga akan berbeda. Semakin mahal pasti semakin bagus untuk benefitnya, semakin bagus untuk kenyamanannya, semakin enak ya. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu itu harus bisa membedakan mana yang progresif yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Jadi kalau untuk lensa yang biasa, progresif yang biasa itu pasti area sampingnya ini ada area abrasinya atau area burumnya. Ini sangatlah gampang. Contoh kita membaca buku ya, saya pakai buku ya. Contohnya seperti ini. Kalau membaca untuk yang sudah memakai progresif, ini kan kacamata, ini jarak jauh, ini medium, ini baca. Oke, jadi kalau untuk membaca tinggal seperti ini aja, ngelirik aja, nggak perlu nunduk-nunduk ini, karena yang di bawah ini itu area baca, jadi nggak perlu menunduk. Oke, jadi yang jauh kita melihat yang di atas, yang area jarak jauh. Jadi gini aja biasa. Untuk lebih ke tengahnya kita ke tengah aja, ini jauh seperti ini. Untuk baca tinggal ngelirik aja, tinggal ngelirik. Karena kalau seperti ini pasti buram, pasti akan buram. Kalau seperti ini pasti akan buram ya. Jadi harusnya begini, seperti ini. Kita tinggal melirik ke bawah. Untuk membacanya tinggal melirik ke bawah, jadi nggak perlu nunduk. Sangatlah mudah. Kalau untuk nengok tinggal nengok aja begini ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang susah untuk membedakan mana itu progresif, mana itu yang lensa autofocus gitu ya. Oke, itu aja. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan untuk jenis atau fitur dan benefit. Apakah itu fiturnya untuk progresif, benefitnya untuk progresif. Jadi ada perbedaannya masing-masing gitu ya. Jadi contohnya kalau di lensa yang mahal itu pasti benefitnya akan berbeda, jadi akan bagus juga untuk dipakainya seperti itu ya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu like, share, and subscribe-nya, dibagikan di WhatsApp, semua di media sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and subscribe. Oke, bye bye.